Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tugas ini praktek yang kedua, sistem rem tromol. Mari kita lanjut. Pakai dulu sarung tangannya ya, sebagai perlengkapan safety untuk melakukan praktek di bengkel. Nah, kemudian setelah sarung tangan dipasang, kemudian kita ambil kunci yang digunakan untuk melepas as roda belakang agar kita bisa melepas juga rem tromol. Oke, kita ambil kunci ring 19 dan juga kunci ring pas nomor 17, kunci ring pas 12, kemudian 10, kemudian nomor 14, lalu kita ambil tang kombinasi ya, tang kombinasi. Nah, berikut alat-alat yang sudah saya pilih ya untuk melepas komponen-komponen sistem rem tromol sepeda motor. Kita siapkan di nampan ya. Kita siapkan juga majun atau lot. Dan alat-alat yang sudah saya pilih ini letakkan di nampan. Untuk melepas sistem rem tromol ya, yang pertama kita lepas ini terlebih dahulu ya, baut penyetel kita lepas menggunakan kunci ring 12 ya. Nah, ini baut penyetel tuas remnya ya. Nah, setelah itu kita tarik. Nah, tarik ya. Kita lepas pinnya, juga spring luarnya ya. Taruh di nampan. Kemudian ini kan ada penguncinya. Ini kan ada penguncinya ya. Maka kita lepas dulu. Kemudian kita tarik. Penguncinya sudah terlepas ya. Kita simpan baik-baik di sini. Kemudian kita lepas baut penghubung rumah tromol dan juga platnya ini lepas menggunakan kunci 12. Yang sudah kendor kita lepas menggunakan tangan. Ini kumpulkan dengan komponen yang lainnya. Bagian pengait atau penghubung rem tromol sudah kita lepas bautnya dan juga tugas rem tromol juga sudah lepas. Kemudian kita lepas as roda atau roda belakangnya menggunakan kunci ring nomor 19 ya, dan juga kunci ring nomor 17. Kita paskan dulu dengan murnya, kemudian kita tahan menggunakan kunci ring 17 seperti ini, dan kita tekan ke bawah.
kendorkan. Setelah sudah pastikan kendor, kita cukup menggunakan tangan saja, kita putar lepas mur as rodanya. Kita dorong lepas ini kita. Kemudian di kaki ini, kaki kanan kita untuk menahan agar tidak jatuh ke bawah. Kemudian sambil kita tahan menggunakan kaki, as roda sambil dikepas seperti ini, tahan, kemudian tarik as rodanya keluar. Nah seperti ini ya, as roda sudah terlepas, kita simpan di situ. Kemudian kita keluarkan roda belakang. Kemudian tarik di bawah. Rumah ya. Ini rumah sistem rem tromolnya. Lihat ya. Ini. Dan ini komponen sistem rem tromol. Baik, ini drum brake ya. Drum brake ini rumah sistem rem tromolnya ini. Ini keras ya, komponennya keras, padat ya. Karena terbuat dari baja tuang ya, yang mampu tahan terhadap kondisi panas ya, akibat gesekan yang terjadi pada kampas rem tromol ini. Namanya drum brake ya, sebagai media geseknya tromol rem ya, brake liningnya. Ini brake lining, terus ini sepatu remnya, sepatu rem berfungsi sebagai tempat kampasnya ya. Sepatu rem berfungsi sebagai tempat kampas remnya ini ya. Kemudian brake cam berfungsi sebagai penekan sepatu remnya ya. Ini ya, brake cam. Nah ini brake cam. Kita lepas dulu ya, lebih enak. Nah, cara melepasnya gini. Ini brake remnya ya, sebagai penekan sepatu remnya ya. Terus brake cam lever akan bekerja saat rem ditekan ya. Terus ini spring, ini springnya ya. Fungsi spring ini sebagai pengembali posisi brake shoes ya, atau sepatu rem pada posisi semula ketika atau setelah terjadinya pengereman ya. Kemudian tuas ini tuas, ini tuas rem ya, komponen rem tromol ya, sebagai penghubung antara tuas penggerak dengan pedal rem ya. Jadi tuas penghubung ini komponen yang terdapat di luar sistem rem tromol yang terhubung antara tuas rem dengan pedal rem ya.
Kemudian ada yang namanya pin ini, ya. Pin posisinya di sini, ya, terhubung dengan tuas rem, ya. Nah, pin ini berfungsi sebagai center brake, ya, center brake shoes, ya, untuk menyetel, ya. Sebagai penyetel juga ini center brake shoes-nya, ya. Kemudian pedal rem, nah, pedal rem, ini pedal rem. Pedal rem ini dibutuhkan pada sistem rem tromol untuk melakukan pengereman, ya. Begitu. Nah, kita ulang, ya. Komponennya ini ada drum brake, ya, drum brake rumah kampas atau rumah sistem rem tromol, ya. Kemudian ada kampas rem tromol, sepatu rem, pegas atau spring rem, ya. Kemudian ada brake camnya, ya. Ini untuk menekan sepatu rem, ya. Terus brake cam lever ini akan bekerja saat rem ditekan, ya. Ini brake rem lever, ya. Ini akan bekerja ketika atau saat rem ditekan. Kemudian ini tuas penghubung, ya. Nah, ini tuas penghubung. Di sini juga terdapat springnya agar posisi tuas penghubung bisa pada posisi normal atau semula ketika atau pada saat atau setelah terjadi pengereman, ya. Nah, ini. Kemudian tadi ada yang namanya komponen pin, ya. Pin ini sebagai senternya, center penggerak brake shoes-nya, pin. Kemudian ini ada baut penyetelnya, ya. Baut penyetel brake shoes, ya, atau ini plat penghubung, ya. Plat penghubung antara sistem rem tromol dengan lengan ayun, ya. Sebagai penahan juga ini sebenarnya, ya. Baik, setelah kita bahas komponen-komponen dan fungsinya pada sistem rem tromol, mari kita pasang kembali, ya. Kita pasang kembali terlebih dahulu kampas rem tromolnya, ya. Sepatu rem tromol seperti ini caranya, ya. Kita paskan dulu, kemudian kita pasang seperti ini. Nah, ini sudah terpasang, ya. Nah, ini. Kita masukkan terlebih dahulu rodanya, ya. Seperti ini, posisikan. Kita masukkan kembali, kita pasang, ya. Kita pasang kembali seperti ini, ya. Kemudian kita pasang rantainya,
Setelah itu kita angkat. Kita angkat. Itu sudah masuk ya serodanya. Serodanya sudah masuk. Kita pasang ringnya. Jangan dikencangkan mur asroda, jangan dikencangkan terlebih dahulu. Kita pasang dulu ini penghubungnya atau penahan dengan tromol, penghubung dengan tromol dengan tangan air. Jangan menggunakan ring 12. Seperti ini. Oke, kemudian kita pasang kembali tuas penghubungnya. Kita pasang lagi pinnya pada titiknya. Kemudian kita masukkan tuasnya pada pin center ini. Lalu kita pasang baut penyetelnya sambil ditekan seperti ini. Kita pasang kembali. Kita cukup ini ya, terlalu kencang. Oke, ya, cukup ya. Setelah itu kita kencangkan kembali baut as rodanya. Bagian kunci ring 17 untuk menahan dan kunci ring 19 untuk mengencangkan mur as rodanya ya. Set. Set. Ini set. Ya, cukup. Demikian praktek yang sudah saya lakukan mengenai sistem rem tromol sepeda motor. Setelah kerjaan selesai, alat-alatnya
jaga kebersihannya dan perawatannya. Kembali baik, alhamdulillah praktek mandiri untuk menyelesaikan tugas penyetelan sepeda motor yang diampu oleh Bapak Tony Setiawan, MPD MT. Semoga praktek yang sudah saya laksanakan ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Demikian praktek sistem rem cakram dan juga sistem rem tromol dari saya yang sudah melaksanakannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.